Halo semuanya, saya Yulia Rahmawati dengan NIM 112311237 dari kelas MA 23A06. Saya akan mengupas kasus yang dilakukan oleh PT Telekomunikasi Indonesia yang tepatnya terjadi pada tahun 2017. Seperti yang kita ketahui bahwa PT Telkomsel adalah sebuah perusahaan terbesar yang ada di Indonesia, yang dimana perusahaan ini merupakan anak perusahaan dari PT Telekomunikasi Indonesia yang didirikan pada tahun 1995. Dikutip dari repositori Unair dalam jurnalnya yang berjudul Proses Pengambilan Keputusan dalam Penjualan Produk PT Telkomsel, yang dimana kasus ini didasari oleh ambisi PT Telkomsel yang ingin menguasai pasar telekomunikasi Indonesia, yang kemudian PT Telkomsel ingin menyaingi para pesaingnya, terutama XL Axiata, yang saat itu pada tahun 2017 XL Axiata sempat menduduki sebagai peringkat pertama perusahaan provider dengan penjualan terbesar di Indonesia. Namun pada kasus kali ini PT Telkomsel hanya lebih menyoroti kepada pangsa pasar yang ada di Bangkalan Madura. Lalu PT Telkomsel melakukan beberapa pengambilan keputusan untuk mencapai targetnya, yang dimana targetnya ini adalah untuk menguasai pasar telekomunikasi Indonesia. Yang pertama, PT Telkomsel meningkatkan target penjualannya di Bangkalan Madura dibandingkan dengan kantor cabang lainnya yang ada di Madura. Yang kedua, PT Telkomsel melakukan strategi pemasaran yang lebih agresif, baik secara dari pusat maupun dari cabang. Yang ketiga, PT Telkomsel melakukan program promosi yang lebih menarik, yang dimana tujuannya itu adalah untuk menarik pelanggan baru dan untuk mempertahankan pelanggan yang telah lama berlangganan bersama Telkomsel. Kemudian yang keempat, PT Telkomsel menargetkan semua segmentasi pasar, mulai dari anak muda kalangan menengah ke bawah hingga anak muda kalangan menengah ke atas. Namun, meskipun pengambilan keputusan yang dilakukan oleh PT Telkomsel tidak terlihat terlalu merugikan pihak lain, akan tetapi PT Telkomsel ini akan berpotensi dikenakan pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimana undang-undang tersebut bertujuan untuk mengatur agar mencegah terjadinya monopoli pasar dan persaingan usaha yang tidak sehat. Kemudian, selain pada pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, PT Telkomsel pula akan berpotensi dikenakan pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang hak-hak konsumen dalam memperoleh barang, jasa, atau layanan kepada layanan penyedia jasa. Dalam kasus ini, PT Telkomsel telah melibatkan banyak pihak, diantaranya yang pertama PT Telkomsel itu sendiri, yang kedua branch office Bangkalan, yang ketiga konsumen, yang keempat kompetitor. Ini adalah beberapa bukti, yaitu data penjualan PT Telkomsel pada tahun 2017. Dari bukti-bukti data penjualan inilah PT Telkomsel memiliki ambisi untuk menguasai pasar telekomunikasi. Walaupun pada akhirnya dalam kasus ini XL Axiata tetap menduduki sebagai peringkat pertama dalam penjualan terbesar yang ada di Bangkalan Madura. Kemudian yang terakhir, saya memiliki beberapa saran atau rekomendasi untuk PT Telkomsel, yaitu dengan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Yang kedua, tingkatkan jaringan yang lebih meluas hingga ke dalam pelosok daerah, karena di beberapa daerah pelosok mereka masih mengalami kendala kesulitan koneksi jaringan. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari kasus kali ini adalah berambisi memang tentunya memiliki dampak positif bagi diri sendiri maupun orang lain. Akan tetapi berambisi juga akan memiliki dampak negatif apabila dilakukan secara berlebihan atau terlalu agresif. Oleh karena itu, kita apabila ingin berambisi, lakukanlah dengan sewajarnya dan tidak terlalu berlebihan. Sekian dari saya terkait pembahasan kasus PT Telkomsel pada tahun 2017 di Bangkalan Madura. Saya pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.